Menteri Anas tidak menjelaskan bagaimana mekanisme tes CPNS bagi honorer atau yang sudah mengabdi usia kurang dari 35 tahun. Mekanisme tes CPNS-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, PNS maupun P3K sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara di tahun 2023, teman-teman ya. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, di sini kita mendapatkan informasi di hari Senin ya. Ini informasinya di hari Senin 16 Oktober, di mana honorer berpeluang jadi PNS. Menteri Anas hanya sebut satu contoh. Jadi ada satu contoh jabatan yang berpeluang jadi pegawai negeri sipil. Oke, kita cek bersama-sama. Jutaan tenaga honorer saat ini menanti terbitnya peraturan pemerintah atau PP turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. PP baru yang mengatur pengangkatan honorer menjadi ASN menjadi penentu nasib masing-masing non-ASN. Apakah akan masuk daftar calon P3K part-time atau full-time atau bahkan menjadi pegawai negeri sipil. Kriteria atau klasterisasi honorer berdasar masa pengabdian dan usia. Nah, jadi jelas ya, kriteria atau klasterisasi honorer itu berdasarkan masa pengabdian dan usia. Kemungkinan besar juga bakal tertuang dalam PP peraturan pemerintah turunan daripada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2023. Hal pokok lainnya yang bakal diatur di PP yakni tentang jenis atau bidang kerja honorer yang berhak diangkat menjadi PNS atau P3K full-time. Bagi honorer, sudah tentu tidak ingin masuk dalam gerbong part-time atau paruh waktu. Di PP Manajemen Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, turunan Undang-Undang ASN 2023, itulah nantinya diatur kriteria honorer yang akan diangkat menjadi P3K, apakah part-time atau bahkan mungkin menjadi pegawai negeri sipil. Nah, itu nanti akan dijelaskan secara rinci melalui PP manajemennya. Ya, Undang-Undang ASN terbaru, sebagaimana dikatakan Menpan RB Aswar Anas, memberi peluang honorer diangkat menjadi PNS. Jadi, Undang-Undang ASN terbaru, teman-teman ya, sebagaimana pernah dikatakan oleh Menpan RB Aswar Anas, itu ada peluang. Ingat ya, memberikan peluang honorer diangkat menjadi PNS. Meski secara umum, honorer akan diselesaikan melalui mekanisme P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Namun, mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu mengakui, memang ada honorer yang, memang ada honorer yang bisa diangkat menjadi PNS jika memenuhi persyaratan perundang-undangan. Itu pun lewat mekanisme tes. Mekanisme tes, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini. Menteri Anas mencontohkan Satpol PP. Nah, ini cuma salah satu jabatan yang disebutkan, teman-teman ya. Jadi contohkan di sini adalah Satpol PP yang akan diselesaikan melalui pengangkatan menjadi P3K dan PNS. Jadi Satpol PP bisa saja diselesaikan melalui P3K maupun PNS. Aturannya, Satpol PP yang usia kurang daripada yang di atas 35 tahun itu diselesaikan menjadi jalur P3K, sedangkan yang di bawah atau kurang dari 35 tahun diberikan kesempatan ikut tes CPNS. Luar biasa, teman-teman ya. Nah, ini pastinya juga banyak diharapkan oleh teman-teman guru. Seperti itu ya. Ini disampaikan oleh Menteri Anas saat menjawab pertanyaan dari media jpnn.com beberapa waktu yang lalu. Hanya saja, Menteri Anas tidak menjelaskan bagaimana mekanisme tes CPNS bagi honorer usia. Nah, ini kan sudah honorer dan dia berusia kurang dari 35 tahun. Dan itu bisa diselesaikan menjadi PNS, ikut tes CPNS. Nah, ini tesnya belum disebutkan, teman-teman ya, seperti apa. Jika mekanisme tesnya sama dengan peserta seleksi jalur umum, maka berarti pernyataan Mas Menteri bersifat normatif. Karena memang syarat usia mendaftar seleksi CPNS tidak boleh lebih dari 35 tahun. Nah, ini yang perlu kita cari lebih dalam informasinya. Terkait honorer ya, ingat yang sudah mengabdi namun usianya kurang dari 35 tahun, apakah dites seperti dengan tes CPNS
pada umumnya, misalnya tes SKD, tes SKB, terus tes tambahan jika ada. Nah, itu teman-teman ya. Seperti misalnya wawancara, itu kita akan cari tahu lebih dalam terkait bentuk-bentuk tesnya. Apakah dia dites sama dengan tes P3K? Nah, ini yang kita tunggu teman-teman ya. Namun, jika memang honorer dimaksud mendapat perlakuan khusus, nah ini kan perlakuan khusus untuk menjadi PNS, maka mekanisme seleksi bakal berbeda dengan pelamar jalur umum. Kata lain dari jalur umum yaitu yang belum menghonor teman-teman ya, belum mengabdi. Mereka antar sesama honorer saja, terpisah dengan pelajar umum. Nah, jadi yang sudah menghonor, yang sudah mengabdi, namun usianya kurang 35 tahun, bisa saja mereka akan dites bersama teman-teman yang sudah honor dan kurang dari 35 tahun usianya. Artinya dia akan bersaing bersama dengan kelompoknya. Yang umum dia saing dengan yang umum. Mekanisme seperti itu sudah pernah diterapkan yang mengacu pada PP nomor 56 tahun 2012 tentang pengangkatan honor menjadi CPNS. Di pasal 6A PP 56 tahun 2012 mengatur bahwa pengangkatan tenaga honor menjadi PNS dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus ujian tertulis, kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama honorer. Jangan di sini ada kata terakhir sesama honorer. Jadi mereka akan bersaing sesama honorer, teman-teman ya. Nah, meskipun di sini cuma disebutkan Satpol PP, tidak menutup kemungkinan honorer di jabatan yang lain juga seperti itu, teman-teman ya. Oke, lanjut kita lihat di sini. Mengapa Mas Anas hanya sebut Satpol PP? Menjadi pertanyaan, mengapa Menteri Anas hanya menyebut Satpol PP saat memberi contoh jenis honorer yang punya peluang diangkat menjadi PNS? Ya, ada kemungkinan Menteri Anas memang hanya menyebut satu contoh saja. Namanya saja contoh, teman-teman ya. Namanya saja contoh. Artinya ada honorer bidang kerja lainnya yang punya peluang sama untuk diangkat menjadi PNS bagi yang memenuhi syarat usia. Syarat usianya apa? Kurang dari 35 tahun. Namun bisa jadi memang hanya honorer Satpol PP yang punya peluang diangkat menjadi PNS. Tapi rasanya ini tidak mungkin, teman-teman ya. Karena ini akan melahirkan atau memunculkan polemik baru kalau misalnya cuma Satpol PP usia kurang dari 35 tahun yang akan diselesaikan menjadi atau direkrut dengan PNS. Dengan catatan, yang berusia di atas 35 tahun diangkat P3K. Perlu diketahui, selama ini masa honorer Satpol PP paling kompak dan getol memperjuangkan nasib agar bisa diangkat menjadi PNS. Masa honor Satpol PP atau disebut juga Banpol PP sudah beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa baik di daerah maupun di Jakarta. Admin pikir ini bukan cuma Satpol PP ya, guru juga sering, bahkan para operator sekolah baik di Diknas maupun di Kemenak juga sering, teman-teman ya. Aspirasi honor Satpol PP itu mendapat perhatian serius dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Lewat keterangan pers pada Minggu 15 Oktober, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Saprisal ZA mengatakan Satpol PP, baik yang berstatus ASN maupun honorer, merupakan tulang punggung dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Tapi guru kan mencerdaskan kehidupan bangsa, teman-teman ya. Saprisal ZA menegaskan pihaknya telah dan terus memperjuangkan aspirasi personel honorer Satpol PP kepada Menpan RB hingga DPR RI. Hal ini dilakukan secara konsisten, baik melalui kebijakan, koordinasi, maupun advokasi kepada multi pihak. Perlu diketahui, Ditjen Adwil Kemendagri merupakan instansi pembina Satpol PP. Ternyata ini instansi pembina, teman-teman ya, bagi Satpol PP. Saprisal menyebut jumlah anggota Satpol PP mencapai 121.014 anggota, di mana 28.000 sekian berstatus ASN dan honorer Satpol PP berjumlah 92.000 sekian personel yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Nah, ini se-Indonesia ya, ini datanya. Barangkali pernyataan Menteri Anas yang menyebut contoh honor Satpol PP usia kurang dari 35 tahun berpeluang jadi PNS sebagai respon atas aspirasi tersebut. Respon jalan tengah, lantaran tidak mungkin seluruh honor Satpol PP diangkat menjadi PNS karena ada syarat batasan usia. Tapi di sini kita teman-teman ya,
cuma mengambil saja keputusan bahwa atau berasumsi bahwa ini hanya kan sekedar contoh teman-teman ya. Bisa saja jabatan guru, penyuluh yang intinya kurang dari 35 tahun itu bisa diselesaikan dalam rekrutmen CPNS. Nah, seperti itu teman-teman ya. Bahkan nantinya mereka dites sesuai dengan kelompoknya, berdasarkan dengan kelompoknya. Artinya sesama honorer. Yang umum ya sesama umum, seperti itu. Apalagi tadi kita sudah melihat bahwa bahkan itu pernah terjadi di tahun 2012 ya, di mana ada peraturan di tahun 2012 yaitu PP nomor 56 tadi tahun 2012 yang mana honorer kurang dari 35 tahun diselesaikan melalui CPNS dan bersaing dengan sesama honorer. Nah, ini teman-teman ya. Bahkan di sini lengkap disebutkan pasalnya. Oke, kita tunggu saja perkembangan informasi terkait Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini. Admin hanya berpesan kepada rekan-rekan semua, pantau terus channel ini. Admin akan terus berbagi info update buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.